Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Kali ini saya Atik Sri Purwanti Ningsih, CFP, seorang financial planner, akan membahas tentang strategi mengelola keuangan untuk business owner. Nah, seberapa penting sih kita harus tahu tentang mengelola keuangan untuk business owner? Seorang business owner, di sisi lain kita mempunyai keuangan untuk usaha kita. Namun di sisi lain juga kita harus mempunyai kepandaian dalam mengelola keuangan pribadi. Karena kalau tidak seimbang, kita bisa mengelola keuangan usaha kita maupun pribadi kita akan mengalami kebangkrutan dalam usaha kita. Tentu saja teman-teman tidak mau kan? Strategi mengelola keuangan untuk business owner, yang pertama itu teman-teman harus memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, ini biasanya terjadi kalau teman-teman di usaha mikro biasanya mencampur adukkan antara uang pribadi dan keuangan usaha, sehingga di akhir bulan karena memakai pengeluaran untuk pribadi, memakai uang usaha, sehingga di akhir bulan kita tidak tahu bahwa sebenarnya usaha kita itu laba atau rugi. Yang kedua, teman-teman harus bisa memprioritaskan dalam pengeluaran keuangan kita. Nah, ini bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi semua pengeluaran teman-teman harus berdasarkan memang kebutuhan. Ini untuk menghindari adanya pemborosan dalam keuangan pribadi kita. Yang ketiga, alokasikan dana darurat. Nah, dana darurat ini digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak direncanakan. Nah, idealnya dana darurat ini kalau sudah menikah dan mempunyai anak itu 12 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau masih single itu 3 sampai 6 bulan kali pengeluaran bulanan. Yang keempat adalah proteksi. Proteksi itu untuk melindungi diri kita dari resiko-resiko yang kita hadapi. Resikonya apa aja? Ada resiko kematian, resiko kecelakaan, resiko sakit. Nah, ini semua apabila teman-teman sudah mengantisipasi resiko dengan misalnya asuransi, ini akan aman ketika kita terjadi apa-apa, sudah ada yang mengcover untuk semua biaya-biayanya. Tidak akan menggerus uang perusahaan atau uang pribadi teman-teman. Nah, setiap bulan bisa mengalokasikan 10% dari total pendapatan teman-teman. Yang kelima, teman-teman bisa membuat tujuan finansial. Nah, tujuan finansial ini ada 3. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu 0 sampai 1 tahun. Tujuan jangka menengah itu 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, di atas 3 tahun itu termasuk tujuan jangka panjang. Yang keenam adalah investasi. Investasi itu untuk melipat gandakan aset yang kita punyai. Nah, ini bisa menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan finansial yang sudah kita buat. Tadi ada tujuan finansial jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu bisa dengan investasi. Investasinya contohnya bisa dengan emas, atau dengan properti, atau dengan nabung saham, atau dengan reksadana. Nah, itu semua tergantung dari profil risiko teman-teman. Itu tadi strategi mengelola keuangan untuk business owner. Tetap semangat ya teman-teman untuk selalu belajar menambah literasi keuangan kita supaya sehat mental, sehat finansial. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.